Untuk teman-teman semua, terima kasih. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Dana. Nah, untuk malam ini saya mungkin lebih banyak untuk sharing ya terkait pengalaman dan juga bagaimana cara saya untuk melanjutkan studi spesialis dan bagaimana mendapatkan beasiswa tentunya untuk bisa melanjutkan pendidikan spesialis. Nah, di sini untuk judul materi malam hari ini yaitu Panduan Strategis Melanjutkan Studi PPDS atau PPDGS. Oke, seperti yang tadi mungkin sudah saya sampaikan bahwa nama lengkap saya Edward Perdana Putra. Saya lahir di Merauke tanggal 24 September tahun 1992. Saya merupakan lulusan dari Universitas Hang Tua Surabaya tahun 2018. Terus untuk saat ini saya bekerja sebagai aparatur sipil negara di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Untuk beasiswa sendiri, saya menerima beasiswa LPDP pada tahun 2024 untuk periode pertama dan bisa melanjutkan studi di PPDGS Konservasi Gigi Universitas Gajah Mada pada tahun 2025. Oke, pada malam hari ini saya akan membawakan beberapa materi ya, lebih kepada bagaimana saya akan membagikan pengalaman-pengalaman saya dalam menempuh jalur beasiswa, bisa mendapatkan beasiswa tersebut dan bagaimana saya melanjutkan studi, apa yang harus saya persiapkan dan juga sedikit membagikan terkait bagaimana saya di tahun pertama menjalani studi. Nah, di sini saya membagi beberapa topik. Yang pertama yaitu specialty selection, bagaimana kita ya yang akan melanjutkan studi tentunya itu memilih sebuah studi memang berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan dan tentunya apa yang menjadi peminatan dari kita. Terus yang berikutnya adalah center mapping. Nah, di sini saya akan mungkin membahas terkait isu-isu terbaru ya, terkait bagaimana memilih program studi yang sesuai dan juga universitas yang sesuai karena memang kita harus pintar-pintar juga dalam melanjutkan studi itu dalam memilih apa yang menjadi peminatan kita dan juga memilih tempat studi di mana kita akan mau melanjutkan dan juga mungkin saya sedikit akan membahas terkait eh, perkembangan informasi mengenai hospital base. Seperti yang kita ketahui bahwa hospital base saat ini juga merupakan sebuah alternatif solusi ya yang bisa dipilih oleh teman-teman sejawat semua dalam melanjutkan studi selain juga university base. Nah, berikutnya terkait dengan regulation update di mana terkait dengan persyaratan ya persyaratan umum maupun khusus yang berkaitan dengan pendaftaran ya untuk melanjutkan studi ataupun juga pendaftaran untuk nantinya mencari beasiswa agar bisa melanjutkan studi dan juga terkait poin keempat yaitu terkait requirement strategi apa sih kiat-kiat khusus yang kita butuhkan terkait juga aturan-aturan ya yang memang kita harus punya gitu untuk bisa nantinya melanjutkan studi. Nah, nanti di sini semua akan saya coba share, saya akan coba bagikan pengalaman-pengalaman saya untuk bisa mendapatkan beasiswa dan bisa melanjutkan studi. Oke, kita mulai dari permasalahan utama, di mana Indonesia saat ini masih kekurangan 70.000 dokter spesialis hingga tahun 2032 dengan distribusi yang merata di 25 provinsi. Data ini saya dapat dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2025, di mana salah satu yang menjadi cita-cita dari Kementerian Kesehatan adalah melakukan pemerataan tenaga dokter spesialis, yang dimana mungkin seperti yang kita ketahui bahwa tenaga dokter spesialis saat ini masih sangat kurang. Mungkin bisa dibilang lebih banyak tersenter di daerah wilayah Indonesia Barat ataupun wilayah Indonesia Tengah. Tentunya sebagai saya yang berasal dari
wilayah Indonesia Timur merasa bahwa tenaga dokter spesialis di wilayah Papua saja, terutama saya di wilayah Papua Selatan, itu masih sangat kurang. Nah, jadi tentunya bagaimana saya bisa memberikan peran serta saya, yaitu peran saya untuk bisa menempuh studi di awal dan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, terutama di bidang spesialistik ketika saya bisa menyelesaikan studi saya. Oke, di sini data juga terbaru bahwa Indonesia hanya mampu mencetak sekitar 2.700 dokter spesialis per tahun, jauh dari kebutuhan ideal yang mencapai 32.000 dokter spesialis per tahun. Nah, oleh sebab itu, sekarang saat ini juga bagaimana pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memberikan suatu jalur yang bisa dibilang ya cukup baru melalui program hospital base. Di sini salah satu tujuan utamanya adalah melakukan pemerataan terhadap tenaga dokter spesialis di wilayah yang bisa dibilang terpencil. Nah, oleh sebab itu dibukalah program hospital base. Nah, ini pentingnya untuk kita bisa melakukan atau tidak bergabung dalam suatu program di mana kita bisa memberikan sumbangsi kita untuk kepada negara dan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, di sini saya mulai dari poin pertama, bagaimana dalam memilih program pendidikan spesialis, kita harus melihat beberapa poin-poin dulu. Pertama dari passionnya kita, apa sih yang menjadi peminatan kita? Mungkin seperti yang kita ketahui bahwa apa yang menjadi passion kita, keinginan kita, itu juga menjadi alasan kuat kenapa kita mau mengambil studi. Misalkan kita meminati bidang dari bedah. Nah, di situ tentunya ketika memang kita mempunyai tujuan untuk mengambil program studi bedah, otomatis kita harus memperkaya diri kita dengan berbagai ilmu yang ada untuk bisa menguatkan diri kita nantinya dalam menempuh program spesialis. Nah, contohnya mungkin juga kita mengikuti magang seperti itu, magang di dokter-dokter spesialis, belajar sama-sama sama ahlinya terkait bagaimana sih penanganan spesialis bedah ya di ruang tindakan atau di ruang operasi. Nah, ini juga penting sekali untuk kita mengetahui apa yang menjadi passion kita supaya kita bisa terarah gitu. Jangan sampai kita hanya mengikuti tren ataupun mengikuti teman ya, sahabat kita. Nah, tapi kita tidak mempunyai passion atau peminatan terkait bidang ilmu tersebut. Nah, itu juga akan menyulitkan kita gitu, menyulitkan kita tentunya pada saat kita pendaftaran ataupun yang paling parahnya adalah pada saat kita menempuh studi nanti. Nah, berikutnya kita juga harus tahu terkait juga kompetensi kita gitu, kompetensi kita. Nah, passion kita kita harus juga selaraskan dengan kompetensi kita. Tentunya yang tadi seperti saya jelaskan bahwa kompetensi ini berarti kita mengenali diri kita, apa yang menjadi peminatan kita sehingga kita bisa memperkaya diri kita dengan keahlian-keahlian yang berkaitan dengan bidang spesialis yang akan kita ambil. Nah, itu penting sekali. Yang paling penting juga adalah peningkatan kompetensi seperti misalkan teman-teman mengikuti pelatihan-pelatihan ya seperti itu dan juga workshop, seminar apapun itu yang berkaitan dengan bidang spesialisasi yang ingin kita ambil itu menjadi suatu tambahan ilmu yang sangat bermanfaat. Karena kalau kita hanya berbekal keinginan yang kuat tanpa dibekali dengan kompetensi, toh sama saja. Karena kita harus bisa bersaing juga dengan teman-teman dari eh, daerah-daerah lain yang ingin melanjutkan studi spesialis. Pasti mereka juga sudah membekali diri tentunya dengan berbagai kompetensi yang bisa menunjang nantinya dalam proses studi tersebut. Nah, yang paling biasa kita juga dengar terkait kebutuhan daerah gitu. Kebutuhan daerah bagaimana untuk kita melanjutkan studi spesialis, mungkin ini lebih berkaitan dengan teman-teman yang
berprofesi sebagai aparatur sipil negara, ya, kita harus lihat juga kebutuhan daerah seperti apa. Misalkan di daerah masih membutuhkan ternyata spesialis objin, spesialis bedah, atau spesialis jantung dan pembuluh darah. Nah, apakah kita juga mempunyai keinginan yang selaras gitu dengan kebutuhan daerah tersebut? Semisalkan memang itu kita rasa, oh ya ini dibutuhkan dan kita mempunyai keinginan dalam melanjutkan studi pada bidang tersebut, kita harus kejar itu kayak gitu. Berarti di situ ada peluang juga untuk kita bisa melanjutkan studi karena seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa daerah yang mau memberikan beasiswa kepada teman-teman sejawat dokter umum, dokter gigi yang memang ingin melanjutkan studi dan itu mungkin merupakan suatu keuntungan ya buat teman-teman yang memang bisa mendapatkan beasiswa daerah dan ya mungkin ada suatu ibaratnya kayak perjanjian untuk bisa kembali mengabdi ke daerah tersebut. Nah, berikutnya juga kebutuhan instansi kerja. Biasanya ini pada teman-teman yang bekerja di rumah sakit swasta ataupun juga dari bagian kementerian. Nah, biasanya ada beberapa ke kebutuhan itu akan tenaga dokter spesialis, tapi mungkin di bidang-bidang tertentu saja yang memang instansi tersebut melakukan pemetaan ternyata dibutuhkan tenaga spesialis tersebut. Nah, ini kita juga harus melihat peluang tersebut. Jadi, bagaimana peminatan kita, ya, kompetensi kita, dan juga kita melihat suatu kebutuhan baik dari daerah maupun instansi kerja itu yang bisa melatar belakangi kita untuk melanjutkan studi. Oke, berikutnya tentunya kita juga harus melihat ya ini yang tadi saya sampaikan adalah minat dan bakat. Terus juga kita harus melihat kesiapan mental dan fisik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tentunya melanjutkan studi spesialis itu perlu kesiapan mental dan fisik ya, terutama mungkin buat teman-teman yang saya tahu, yang saya lihat sendiri, terutama teman-teman mungkin kalau dokter umum dari stase bedah, stase jantung pembuluh darah, anestesi yang dimana butuh kesiapan mental dan tentunya fisik. Nah, ini yang penting juga teman-teman ketahui. Nah, kita yang mengenali diri kita gitu, apa yang menjadi kemampuan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, kita yang mengetahui. Jadi, itu sebabnya kita harus juga melihat diri kita ya. Kita harus juga mempertimbangkan terkait bagaimana nantinya kita bisa melanjutkan studi dan bisa survive tentunya di pendidikan yang ingin kita ambil seperti itu. Terus juga penting juga melihat kesiapan finansial seperti yang kita ketahui bahwa tentunya untuk melanjutkan studi spesialis terutama buat teman-teman yang memang melanjutkan studi dengan dana pribadi, ya itu tentunya juga harus diperhitungkan. Berapa tabungan yang kita harus siapkan, ya. Nah, itu juga harus kita pikirkan baik-baik, ya. Nah, dan juga bagaimana kita melihat prospek karir. Nah, kita juga harus mempertimbangkan ke depannya mungkin 5-10 tahun ke depan pasti semua spesialis saya yakin ketika kita bekerja di rumah sakit semua spesialis itu juga dibutuhkan. Tetapi pasti ada beberapa bidang spesialistik yang memang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di sini kita bisa menilai bagaimana prospek karir ke depannya ketika kita mengambil program peminatan spesialis tersebut. Ini penting sekali juga bagi diri kita ya yang akan mau melanjutkan studi sebagai tentunya bahan pertimbangan. Nah, seperti yang kita ketahui ya terkait center mapping ini yang menjadi isu terbaru yaitu bagaimana munculnya hospital base ya, hospital base yang direncanakan ya dan sudah digalakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kalau nggak salah tahun 2024 mulai diresmikan. Kalau saya nggak salah itu adalah sebuah program di mana menjadi
menyebutkan tenaga spesialis itu ya dicetak oleh rumah sakit khusus yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui mungkin saat ini ya sebelum ada program hospital base ini yang selalu kita ketahui adalah university based, di mana kita melanjutkan studi itu di kampus-kampus tertentu yang memiliki program pendidikan spesialis. Contoh Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Pajajaran, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, Universitas Brawijaya, dan Universitas Diponegoro, serta yang lain-lain yang memang mempunyai program spesialisasi. Nah, di situ juga kita melihat peluang ya di mana dari beberapa program spesialisasi yang memang dijalankan oleh masing-masing kampus tersebut, kita juga harus mengetahui peluang-peluang di mana kita bisa diterima. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan bahwa dengan hospital base ini juga sebagai alternatif untuk bisa mencetak tenaga dokter spesialis yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, tentunya dengan adanya dua pilihan ini bisa memberikan suatu peluang lagi ya kepada teman-teman sejawat semua untuk bisa melanjutkan studi spesialis. Nah, ada beberapa program spesialis yang digalakkan oleh hospital base ya. Yang pertama penyakit ilmu jantung dan pembuluh darah, yang kedua adalah ortopedi dan traumatologi, yang ketiga adalah neurologi, yang keempat adalah ilmu kesehatan mata, yang kelima adalah ilmu kesehatan anak dan onkologi radiasi. Nah, dari enam program pendidikan spesialis ini, bila mana teman-teman itu mempunyai peminatan dari keenam ini, salah satunya teman-teman menaruh peminatan, teman-teman juga bisa menjadikan itu sebagai salah satu alternatif yang bisa dipilih selain juga university based. Nah, ini juga sangat menarik program yang ditawarkan dengan kita langsung menjalani studi ya pada rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan untuk menyelenggarakan program spesialisasi hospital base ini. Nah, ini sangat menarik bagi saya. Oke, tentunya mungkin bisa menjadi suatu referensi ya buat teman-teman selain juga university base. Oke, nah university base seperti yang kita ketahui bahwa penyelenggara yaitu Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi universitas seperti universitas yang tadi saya sampaikan, yang menyelenggarakan program pendidikan spesialis untuk pendidikan berbasis university ini. Nah, prosesnya itu bagaimana pendaftaran mandiri oleh calon mahasiswa sesuai jadwal universitas. Biasanya seperti yang kita ketahui kalau untuk teman-teman yang berasal dari Fakultas Kedokteran atau dokter umum, biasanya untuk setiap kampus tersebut memiliki dua kali periode untuk menyelenggarakan seleksi mahasiswa baru, penerimaan mahasiswa baru untuk calon spesialis seperti itu. Nah, kalau mungkin teman-teman dari dokter gigi tentunya seperti yang mungkin menjadi pengalaman tersendiri juga bagi saya, itu hanya membuka sekali dalam setahun. Kecuali yang saya tahu adalah Universitas Hasanuddin yang membuka dua kali seleksi untuk calon mahasiswa baru. Nah, ini penting sekali untuk teman-teman juga mengetahui setiap jadwalnya. Misalkan teman-teman ingin mempersiapkan diri di kampus tertentu, tentunya teman-teman sudah mempunyai gambaran terkait jadwal tes yang memang sudah diberikan melalui website masing-masing kampus tersebut. Nah, berikutnya pendidikan akademik dan klinik di universitas dan rumah sakit pendidikan serta rumah sakit jejaring. Jadi ketika kita melakukan studi spesialis ini, tentunya pendidikan akademik itu kita bisa lakukan di kampus dan juga di klinik ya. Di klinik kita bekerja ya di rumah sakit pendidikan dan juga rumah sakit jejaring seperti itu. Nah, berikutnya terkait juga dengan hospital base. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa rumah sakit
penyelenggara pendidikan utama yang memang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Seperti yang saya ketahui, rumah sakit untuk mata itu di Cicendo, ya, di Cicendo, Jakarta. Nah, itu ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, ya, untuk menyelenggarakan program hospital base ini. Nah, teman-teman boleh cek coba di website yang sudah saya berikan, yaitu pendaftaran mandiri oleh calon mahasiswa pada web ppdgs.kemkes.go.id. Nah, di situ teman-teman bisa akses dan bisa melihat mungkin persyaratan-persyaratan yang memang dibutuhkan untuk nanti melanjutkan studi spesialis itu. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya bahwa program spesialis dilakukan oleh 6 rumah sakit pendidikan di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, ini merupakan suatu hal yang baru tentunya, jadi kita butuh lebih banyak informasi mengenai hospital base ini sendiri karena baru berapa eh, waktu berjalan, baru sebentar sekali, belum mempunyai lulusan, jadi mungkin informasi yang kita harus cari akan lebih banyak lagi dibandingkan dengan university base. Tentunya mungkin kita mempunyai teman sejawat, senior ataupun junior yang sudah atau dalam proses studi spesialis. Jadi kita bisa mempunyai banyak referensi informasi untuk bisa melanjutkan studi pada beberapa eh, kampus, ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, terkait requirement strategi. Nah, ini poin ketiga yang dimana kita juga harus melihat terkait persyaratan-persyaratan yang memang menjadi hal utama, ya, bagi setiap kampus-kampus tersebut. Misalkan saya ambil contoh, untuk studi spesialis bedah mulut contohnya, itu beberapa kampus yang saya ketahui membatasi usia calon mahasiswa itu hanya sampai di umur 35 tahun. Nah, ini juga menjadi suatu catatan, ya, buat teman-teman semua untuk bisa mengenali dan juga melihat secara seksama setiap detail persyaratan yang diberikan oleh kampus tersebut. Karena biasanya untuk masing-masing program studi mempunyai suatu persyaratan khusus. Jadi biasanya ada persyaratan umum dan juga persyaratan khusus yang biasanya itu berkaitan dengan kebutuhan eh, untuk program studi tersebut. Jadi masing-masing program studi memang sudah mempunyai persyaratan khusus dan itu teman-teman juga harus melihat secara seksama. Mungkin bisa coba dibandingkan antara program studi contoh bedah, ya, di Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada atau Universitas Erlangga, coba teman-teman bandingkan apakah memang ada persyaratan-persyaratan lain yang mungkin antar program studi di masing-masing kampus tersebut mempunyai beberapa perbedaan. Nah, itu juga teman-teman harus memperhatikan dengan baik, ya. Terkait juga IPK. IPK juga ini sangat mempunyai peran penting, ya. Teman-teman juga bisa melihat untuk persyaratan-persyaratan IPK karena ada yang pernah saya lihat itu membatasi 2,75, ada yang kalau nggak salah 3,0, tapi itu memang berbeda-beda, ya, tiap program studi, tiap universitas. Jadi teman-teman coba cek, teman-teman sesuaikan dengan memang apa yang apa IPK teman-teman sekalian. Nah, terkait juga TOEFL, IELTS ataupun TPA. Beberapa kampus juga mempunyai persyaratan-persyaratan terkait nilai standar baik itu TOEFL, IELTS ataupun TPA yang memang menjadi syarat utama, ya, di masing-masing program studi. Nah, contohnya saya ambil contoh di Universitas Gajah Mada. Ketika saya mendaftar kemarin, untuk nilai TOEFL-nya itu di minimal 450 untuk nilai TOEFL-nya. TPA minimal 500. Nah, ini juga akan berbeda di tiap-tiap program studi dari berbagai universitas. Ada yang mungkin tes TOEFL-nya itu eh, hanya sebagai, sorry, untuk disertakan sebagai dokumen seperti itu. Ada juga yang harus mengikuti tes TOEFL, ya,
dan juga tes TPA sebagai salah satu bagian dari tes untuk masuk ke kampus tersebut. Jadi memang teman-teman juga harus memperhatikan dengan seksama setiap persyaratan. Baik itu TOEFL, berapa skor minimumnya, baik itu TPA, berapa skor minimumnya. Dan juga yang paling penting adalah dari mana sertifikat TOEFL itu didapatkan. Nah, ini penting sekali teman-teman supaya bisa memahami, dilihat baik-baik karena ada beberapa kampus yang memang sudah bekerja sama ataupun juga hanya memperbolehkan untuk mengambil TOEFL di kampusnya gitu. Mungkin dari lembaga dari kampus tersebut. Begitupun juga TPA. TPA yang seperti saya ketahui bahwa TPA itu biasanya kalau dari UGM yang saya ingat bahwa diminta dari Bappenas yang mengeluarkan sertifikat TPA. Jadi memang penting sekali untuk teman-teman melihat semua persyaratan dengan seksama. Nah, ini juga yang paling penting yaitu sertifikat keterangan pengalaman klinik, baik itu mungkin selesai PTT ya buat teman-teman yang mungkin menjadi pegawai tidak tetap di beberapa rumah sakit, puskesmas. Nah, ini juga bisa menjadi suatu persyaratan yang diminta oleh masing-masing program studi. Nah, terus sertifikat internship ya, internship teman-teman yang sudah menyelesaikan internship selama 2 tahun diminta untuk melampirkan apabila teman-teman sudah menyelesaikan internship tersebut maupun pengalaman kerja di klinik, klinik swasta ya, puskesmas ataupun RSUD. Nah, ini juga sebagai yang saya ketahui misalkan beberapa contoh kalau di dokter gigi itu biasanya kayak bedah mulut harus punya pengalaman kerja beberapa tahun seperti itu. Jadi ini juga menjadi suatu persyaratan yang penting ya untuk nantinya kita lampirkan sebagai bentuk rangkaian tes nanti untuk mendaftar di universitas atau program studi. Oke, nah berikutnya yaitu surat keterangan beasiswa ya. Ini misalkan teman-teman yang memang mendapatkan beasiswa, mungkin baik itu beasiswa LPDP, beasiswa dari Kemenkes, beasiswa dari kementerian, ataupun beasiswa daerah, ya itu juga perlu mencantumkan surat keterangan beasiswa karena ini juga diminta sebagai salah satu persyaratan. Nah, untuk teman-teman yang memang berprofesi sebagai dokter atau dokter gigi aparatur sipil negara, salah satu juga seperti saya, itu harus menyertakan surat izin mengikuti seleksi penerimaan dari instansi. Jadi, ini merupakan suatu rangkaian ya buat teman-teman aparatur sipil negara ya itu perlu diketahui bahwa ketika kita ingin melanjutkan studi tentunya kita harus melapor ke atasan kita baik itu mungkin kalau di rumah sakit kita bisa melapor kepada direktur hingga sampai kepada kepala badan kepegawaian. Nah, di sini biasanya kita diminta untuk membuat suatu surat yang memperbolehkan kita mengikuti seleksi. Bahkan kalau misalkan kita lulus ya, kita akan diminta surat keterangan kelulusan kita dari kampus sebagai salah satu syarat untuk kita nantinya mengajukan tugas belajar. Karena kalau untuk teman-teman yang memang berasal dari ASN seperti itu, salah satu hal yang memang paling ditekankan ketika kita melanjutkan studi adalah kita harus mempunyai surat tugas belajar dari instansi ya tempat kita bekerja ya seperti itu. Karena itu juga penting sekali untuk nantinya ketika kita balik kita sudah melanjutkan studi dan gelar kita itu diakui seperti itu. Sebenarnya diakui secara mungkin untuk karena sudah lulus ya, tetapi sayangnya ketika kita nantinya kembali ya kita mungkin agak sulit begitu untuk terkait administrasi kayak gitu seperti itu ya itu penting sekali. Nah, mungkin teman-teman bagi teman-teman yang mau mengambil beberapa program studi ya, contohnya ya jantung, pembuluh darah, terus juga bedah, terus anestesi. Nah, yang beberapa yang saya ketahui juga dari beberapa teman-teman sejawat harus mempunyai sertifikat ACLS dan ATLS. Nah, ini juga penting buat teman-teman lengkapin. Jadi,
paling penting adalah melihat dengan seksama setiap detail persyaratan yang diminta, baik itu persyaratan umum ya secara keseluruhan dan juga persyaratan khusus yang biasanya diminta oleh masing-masing program studi. Oke, next Kak. Nah, ini yang menarik juga tadi yang saya sampaikan terkait bagaimana mendapatkan ya beasiswa untuk melanjutkan studi. Ya, bagi teman-teman yang mungkin mempunyai cita-cita ya bagaimana bisa melanjutkan studi dengan studi spesialis tentunya ya dengan beasiswa itu merupakan ya bisa dibilang suatu keinginan ya semua orang bisa melanjutkan studi dengan beasiswa. Nah, ini ada beberapa ya tadi mungkin juga sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah beasiswa LPDP ya dari Kementerian Keuangan, terus beasiswa Kemenkes atau beasiswa dari instansi ataupun daerah. Nah, semua ini kita harus persiapkan dengan baik ya. Kalau saya ditanya kemarin itu strategi saya adalah menyiapkan dulu beasiswanya ya. Setelah saya sudah mendapatkan beasiswa dan kemudian baru saya mendaftar untuk melanjutkan studi spesialis. Jadi itu strategi saya. Jadi saya coba dulu apply beasiswa yaitu LPDP ya. Setelah saya mendapatkan beasiswa LPDP, maka saya mencoba untuk mengapply untuk program spesialisnya. Nah, ini juga menarik, misalkan teman-teman sudah bisa mendapatkan beasiswa lain ya, contohnya dari Kementerian Kesehatan ya, atau beasiswa instansi daerah ya, tentunya teman-teman mungkin dari beberapa daerah yang memberikan beasiswa itu merupakan suatu peluang buat teman-teman bisa melanjutkan studi. Nah, terkait memang komponen beasiswanya itu mungkin harus juga teman-teman lihat apa saja yang menjadi cakupan pembiayaan dari beasiswa tersebut. Apakah beasiswa tersebut memberikan untuk per semesternya, uang masuknya, terus uang bulanan dan cakupan-cakupan lain yang memang di cover oleh beasiswa tersebut. Jadi teman-teman juga bisa memilih itu. Itu juga sebagai bahan pertimbangan ya buat teman-teman. Tentunya ketika kita mau melanjutkan studi spesialis, kita bukan hanya sekedar ya keinginan kita, tetapi juga kita harus bisa melihat atau mempertimbangkan segala hal ya. Mungkin teman-teman yang berkeluarga, terus teman-teman juga yang mungkin ingin bahwa, oh saya ingin melanjutkan studi spesialis dengan beasiswa supaya bisa membantu ya, seperti itu. Nah, itu semua teman-teman bisa pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Mungkin tips dari saya yaitu untuk teman-teman sejauh semua ya yang ulasan pertama sekali ya terkait apa yang menjadi di peminatan ya dan juga kebutuhan. Jadi kita harus tahu bahwa spesialisasi apa yang menjadi kebutuhan dan sesuai dengan peminatan. Jadi kita harus juga melihat peluang apa nih yang menjadi kebutuhan instansi, apa nih yang menjadi kebutuhan daerah. Nah, kita kembalikan lagi ke diri kita. Kita lihat lagi bahwa oh ini ternyata sesuai ya dengan minat saya. Oh iya, saya coba nih untuk melanjutkan studi, meng-apply mungkin melalui beasiswa seperti itu sesuai dengan peminatan kita. Jadi memang kembali lagi ke diri kita, kita yang menilai, kita yang harus melihat sebuah peluang ya, baik itu peluang saat itu untuk melanjutkan studi dan juga peluang karir ke depannya ya. Itu menjadi suatu catatan untuk kita sendiri. Nah, berikutnya persiapkan diri dengan mengikuti seminar dan pelatihan sesuai bidang peminatan. Tentunya ketika kita melanjutkan studi bukan hanya keinginan kita ya, tetapi bagaimana juga kita membekali diri dengan kompetensi ya. Karena kita tidak mungkin mau melanjutkan studi tanpa memang kita tidak dibekali dengan kompetensi yang sesuai dengan peminatan ilmu kita. Kita bisa mendapatkan kompetensi itu dari mana? Ya, kita bisa mencoba melalui seminar, kita mengikuti workshop, kita mengikuti pelatihan, hands-on, dan semua itu harus juga sesuai ya dengan peminatan ilmu yang akan kita ambil. Nah, ya tips dari saya yang berikutnya yaitu mencoba apply beasiswa ya. Baik itu LPDP, Kemenkes, daerah atau instansi tertentu. Nah, ini penting sekali juga
sebagai bekal ya buat teman-teman dengan beasiswa itu mungkin bisa membantu teman-teman dalam proses studi nanti ya seperti itu. Terus juga misalkan teman-teman punya kesempatan ya coba ikut kelas khusus untuk persiapan seleksi PPDS ataupun PPDGS. Sekarang banyak tuh em, kelas-kelas ya yang bersifat online ya yang mempermudah teman-teman dalam proses persiapan atau tidak mungkin bisa dibantu untuk terkait persiapan dokumen. Nah, itu juga penting sekali kita mempunyai apa ya seperti kayak konsultan yang bisa membantu kita memberikan arahan seperti itu untuk bisa melanjutkan studi. Nah, ini penting sekali. Dan juga yang paling utama adalah kita harus mempunyai komunikasi atau relasi yang baik dengan senior atau sesama teman sejawat calon PPDS atau PPDGS. Kita harus mempunyai komunikasi. Misalkan ada kita mempunyai relasi ya teman yang mungkin sudah sebelumnya melanjutkan studi atau sudah lulus. Nah, kita coba cari tahu dari teman tersebut. Bisa nggak sharing informasi terkait apa-apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melanjutkan studi sambil kita menunggu informasi yang valid yang biasanya memang dikeluarkan oleh kampus tersebut. Siapa tahu memang ada update terbaru. Nah, itu kita juga harus sering baca, kita harus sering meminta ya, mungkin informasi dari teman-teman yang memang sudah melanjutkan studi ya atau lagi dalam proses studi ya. Nah, itu penting sekali kita mempunyai relasi yang baik, komunikasi yang baik dengan senior atau sesama teman sejawat. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman semua atas perhatiannya. Saya di sini lebih kepada untuk membantu teman-teman memberikan sharing pengalaman bagaimana sih untuk melanjutkan studi. Dan juga bagaimana mungkin ketika teman-teman ingin mempunyai kesempatan untuk mengapply beasiswa seperti saya bisa mendapatkan beasiswa LPDP itu bisa sangat membantu teman-teman dalam proses persiapan teman-teman juga untuk melanjutkan studi. Nah, saya harap teman-teman semua tetap semangat, teman-teman bisa mempunyai keinginan yang kuat, cita-cita yang kuat tentunya untuk bisa melanjutkan studi spesialis. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya. Saya kembalikan ke Kak Yunita sebagai host. Terima kasih, selamat malam.